Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Devi Rifka Prastiwi dari kelas 2024A dengan NIM 24040674027. Nah, di sini saya akan mereview konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPK RI terkait program politik cerdas berintegritas atau PCB terpadu 2022. Sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan dan tahun politik tahun 2024 yang akan datang. Kenapa kita melakukan kegiatan pendidikan politik cerdas dan berintegritas secara terpadu? Ini menjadi penting karena kita melihat bahwa korupsi merupakan tantangan kita bersama yang harus kita tuntas, yang harus kita tangani, dan kita berangkat bersama. Di dalam konteks pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh KPK, setidaknya ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang kita kembangkan, yang dikenal dengan Trisula. Hari ini kami mengajak rekan-rekan dari partai politik, kurang lebih hadir dari 20, dan kegiatan kick-off pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Jadi kita harus bebaskan, partai politik tidak boleh ada lagi yang melakukan praktek-praktek korupsi. Selanjutnya, tentu kita berharap bahwa seluruh partai politik nanti akan menjadi agen perubahan, khususnya agen perubahan untuk membangun budaya anti korupsi. Acara ini digelar di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK dan dibuka langsung oleh Ketua KPK dan PLT Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta juga dihadiri oleh perwakilan partai politik dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi Politik Cerdas Berintegritas atau PCB Terpadu 2022 yang diselenggarakan KPK, menurut saya yang paling utama bertujuan untuk mencegah praktek korupsi tentunya, karena untuk menyongsong tahun politik tahun 2024. Nah, kegiatan ini merupakan upaya dari KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, menurut saya juga dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan partai politik maupun juga masyarakat. Kemudian implementasi praktek politik juga lebih transparan serta terbentuknya jaringan kerjasama antar partai politik dalam upaya pencegahan korupsi ini. Nah, dalam konferensi pers tersebut ada 3 konsep yang dikembangkan dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tersebut, yang dikenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Menurut saya, konsep tersebut sudah cukup baik untuk dikembangkan dalam upaya pemberantasan korupsi ini, karena yang pertama mencakup penindakan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Nah, yang kedua yaitu pencegahan. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan perbaikan sistem ataupun perbaikan tata kelola. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini juga seperti sosialisasi ataupun pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, KPK lebih terfokus pada partai politik, karena mungkin partai politik ini tempat rakyat menyalurkan suara pengusung calon eksekutif, legislatif, gubernur, ataupun juga bupati. Nah, dalam konferensi pers ini juga mungkin masih minim data pendukung ataupun statistik yang mendukung urgensi program ini. Selain itu juga seperti tidak memberikan rincian yang detail tentang bagaimana program tersebut dilaksanakan dan bagaimana evaluasi yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Konferensi pers tersebut juga masih minim audiens dan tampaknya hanya lebih ditujukan pada partai politik tanpa menyertakan partisipasi dari masyarakat umum. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.